Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Teman-teman pernah dengar nggak istilah namanya business acumen? Atau bahasa Indonesia itu ketajaman bisnis. Nah, sebagai seorang digital marketer, kita tidak hanya perlu kuasain hal teknis, tapi kita perlu paham bisnisnya juga. Kita harus benar-benar menguasai kurang lebih ini bisnis tuh ngapain dan gimana. Gue ada dua contoh case yang mungkin bisa jadi pembelajaran bersama buat kita. Yang pertama adalah industri terkait dengan edukasi. Waktu itu gue pernah beberapa kali dapat klien adalah preschool. Ya, sekolahnya adalah yang TK lah gitu kan, atau yang pre-KG. Jadi sebelum TK kan ada level pendidikan di situ. Jadi ada banyak brand preschool saat ini kan. Nah, untuk case ini cukup menarik dan cukup unik gitu. Ternyata setelah dianalisa, setelah dibedah gitu kan, yang unik adalah gini, industri atau bisnis di pendidikan khususnya di preschool itu yang di-serve sebagai customer adalah anaknya. Ya, anak-anak lucu nih, masih 3, 4, 5 tahun nih, anak-anak yang masih lucu. Itu customernya. Tetapi decision maker atau pengambilan keputusan atau yang bertransaksi adalah parentsnya, orang tuanya nih. Karena kan anak nggak ngerti. Ya kita mau deal-dealan gimana gitu kan. Nah, ini unik bisnisnya. Jadi yang kita serve anak, tapi kita deal dengan parentsnya gitu kan. Nah, jadi mesti gimana? Ya dua-dua. Kita delivery services semuanya, karena harus good segala macem, harus benar-benar servicesnya bagus, zero complaint, bersih, rapi, semuanya harus di make sure dengan oke. Apalagi anak, ada faktor keamanan, harus menambahkan faktor keamanan biar anaknya nggak lari ke sana ke sini. Kalau jatuh juga lingkungan, ruangan, semuanya oke. Itu ke anak. Ke orang tua ya kita mesti sampaikan juga informasi kurikulumnya, bagusnya gimana, anak dididik dengan metode apa, caranya kayak gimana, terus juga kenapa melakukan pendidikan dengan metode A, metode B, akan dikasih tahu soal paymentnya, pembayaran termnya seperti apa sih, promonya seperti apa, bonusnya apa, dapatnya apa, apakah dapat fasilitas, dapat gadget, ataukah dapat misalkan services ada lunch, atau ada asisten tertentu, atau apa, atau mereka dapat buku, dapat mainan package-nya, itu semua dikomunikasikan atau disampaikan kepada parentsnya. Atau kan misalkan cicilan kartu kredit, cicilan perbankan dan lainnya, atau pembayaran e-wallet whatever segala macam untuk memudahkan juga disampaikan ke parentsnya. Dan karena saat ini banyak ayah terlibat dalam parenting ke anak, otomatis ayah juga perlu dimasukkan dalam faktor pengambilan keputusan bagi preschool untuk approach ke parents. Belum lagi kalau ayahnya adalah sebagai pemberi nafkah, dia otomatis yang punya budget, punya uang, dia tentu cukup menghitung berapa price position yang bagus, yang tepat sesuai dengan kebutuhannya mereka dan offering. Dan itu jadi hal yang menarik nih. Kalau teman-teman cuman hanya analisa atau melakukan digital marketing tanpa analisa atau begitu aja, otomatis kan yaudah konten-konten aja, promo-promo aja, ya kan, iklan-iklan aja gitu kan. Tapi hal ini jadi sesuatu yang teman-teman perlu perhatikan melalui satu case kecil ini gitu kan. Betapa bahwa kita perlu melihat kepentingan kedua sisi dari sisi industri ini. Jadi tiap industri beda nih ternyata. Terus case kedua gua pernah handle UMKM, ya nggak UMKM juga lah, perusahaan level menengah. Dia produksi plastiknya plastik custom, bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan, ya kan. Ada kayak zipper, ada map gitu kan, terus juga ada tempat buat paspor lah, buat STNK, buat BPKB kayak gitu-gitu, ada pouch plastik kayak gitu yang bisa di branding gitu kan. Nah, ini kebutuhannya berbeda gitu kan. Kalau orang kan jual aja gitu. Nah, yang dia butuhkan adalah namanya leads. Leads itu kayak prospek yang datang, otomatis B2B. Nah, prospek yang membutuhkan produknya ini di mana? Ditemukanlah prospek atau leads ini ada di mana? Di edukasi, di sekolah-sekolahan, universitas. Kemudian ada di mana lagi? Di travel. Ada juga di pemerintahan gitu kan.
tambahan ada retail. Nah, ini hasil dari dibedah bisnisnya, dicari tahu marketnya ada di mana, kebutuhannya leads, tapi leadsnya di mana? Ternyata 4 industri utama itu yang benar-benar menjadi kebutuhan, atau yang benar-benar punya demand lah untuk bisa dipenuhi kebutuhannya mereka. Dan ini yang gue maksud dengan kalau kita serve sebagai digital marketer ke teman-teman klien atau teman-teman bisnis, kita perlu pahami bisnis mereka, pahami customer-nya mereka. Kita perlu tahu di mana customer-nya berada, sehingga apapun yang dilakukan, activity dan implementasinya bisa sesuai, tajam, dan efektif. Itu dari gua, semoga bermanfaat. Bye-bye.